Shalom, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Saya menyapa bagi saudara-saudari yang berulang tahun kelahiran, kiranya Tuhan memberikan kesehatan dan umur yang panjang. Dan saya menyapa kepada saudara-saudari yang berulang tahun pernikahan, kiranya Tuhan memberikan damai sejahtera dan juga kasih setia di dalam rumah tangga. Dan kami menyapa kepada saudara-saudari yang saat ini sedang sakit, biarlah Tuhan yang memberikan kesembuhan. Marilah kita berdoa. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu semuanya. Amin. Renungan kita pada hari Selasa 13 Mei 2025 diambil dari kitab Mazmur 115 ayat 14. Beginilah firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kamu dan kepada anak-anakmu. Tema pada hari ini adalah di manakah imanmu? Mazmur ini sebenarnya merupakan suatu ungkapan iman umat Israel sesudah masa pembuangan di mana mereka pernah hidup sebagai kaum yang tidak dipandang di tengah-tengah bangsa-bangsa yang berkuasa atas mereka dan memandang hina Tuhannya. Mereka tidak dapat melarikan diri. Mereka juga tidak dapat menutup telinga mereka. Namun satu hal yang menjadi tiruan atau contoh teladan bagi umat Israel pada saat itu adalah mereka saling mengajak sesama mereka untuk tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita saat ini? Ketika masa-masa hidup kita sulit, ketika kita merasa bahwa Tuhan jauh dari kita, di manakah iman kita? Apakah kita masih ragu terhadap kuasa Tuhan? Nah, firman ini mengatakan kepada kita, kiranya Tuhan memberi pertambahan. Apa pesan yang mau dikatakan bagi kita saat ini? Bahwa yang pertama, pertambahan bukan hanya kerinduan kita, tetapi juga kerinduan Tuhan. Oleh karena itu, kita lihat dari kisah penciptaan. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Dan tugas tanggung jawab manusia adalah berkuasa atas segala ciptaan Tuhan. Dan beranak cucu untuk memperoleh keturunan yang ilahi. Itulah tanggung jawab dari manusia sebagai ciptaan Tuhan. Tetapi kadangkala kita ketahui bahwa ada pengurangan dalam kehidupan kita. Ketika masa-masa sulit atau ketika kita kehilangan orang yang kita cintai, sehingga kita merasa dan meragukan berkat-berkat Tuhan. Tapi inilah keyakinan iman kita, dikatakan bahwa Tuhanlah yang sanggup memberikan pertambahan dalam kehidupan kita. Dan yang kedua adalah bahwa pertambahan itu tidak diperoleh secara instan, tetapi melalui proses. Kita dapat lihat bahwa Abraham dan Sarai juga untuk mendapatkan Ishak, mereka membutuhkan proses yang cukup lama sekali. Sampai pada usia Abraham 100 tahun baru memperoleh keturunan yaitu Ishak. Dan bagaimana dengan kita? Ketika kita diposisikan seperti ini, kita membutuhkan keturunan, tetapi kita belum memperolehnya. Disinilah Tuhan mau menekankan bagi kita iman kita. Bagaimana kepercayaan kita? Apakah kita masih ragu dengan kuasa Tuhan? Oleh karena itu, bagi saudara-saudari, pertambahan usia, pertambahan umur, pertambahan berkat, jabatan, pangkat, prestasi, dan lain sebagainya yang kita peroleh, itu semua berasal dari Tuhan. Dan janji Tuhan yang luar biasa adalah bagaimana kita sudah mendapatkan pertambahan yang baik, sukacita, damai sejahtera, berkat-berkat Tuhan. Tapi ketika kita juga kehilangan orang-orang yang kita kasihi atau banyak pergumulan hidup kita, kita hendaknya lah mengajak
sesama kita, keluarga kita, orang yang kita kasih untuk tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah dan Kristus Yesus dan Roh Kudus, kami bersyukur Tuhan buat segala berkat-Mu. Ajari kami Tuhan untuk mensyukuri hidup kami. Apapun yang kami terima itu semua berasal dari Tuhan. Biarlah Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kami, menguatkan kami. Berkati para anak muda untuk dapat menghargai hidupnya. Berkati para orang tua agar bertanggung jawab mendidik dan mengajar anak-anak mereka. Dan kami juga berdoa Tuhan bagi yang berulang tahun kelahiran, biar Tuhan berikan umur panjang dan kesehatan. Dan yang berulang tahun pernikahan, biarlah Tuhan yang memberikan damai sejahtera, kesetiaan dalam rumah tangga mereka. Yang sakit, mari Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Jamahlah mereka Tuhan dengan kasih Tuhan, sehingga mereka memperoleh pemulihan dan kesembuhan dari Kristus Yesus Tuhan kami. Ampuni kami Tuhan dari dosa kami, hanya di dalam nama Putra-Mu Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.